wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Elsie Angelir Gobal. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Word. Microsoft adalah software untuk mengelola huruf atau kata yang biasa digunakan untuk membuat laporan. Di sini juga ada fungsi dari Microsoft Word, yaitu memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah sebagai berikut: membuat dokumen dan menyimpan dokumen, dapat membuat tulisan yang bervariasi, bisa membuat grafik dan tabel, membuat surat, memasukkan gambar. Clipboard, ada juga clipboard untuk menampung atau menyimpan data sementara hasil copy atau hasil pemotong data. Dalam submenu terdapat icon paste, cut, formal, painted, dan copy. Paste berfungsi untuk menempel hasil copy atau cut. Cut berfungsi untuk memotong teks atau objek yang dipilih. Copy berfungsi untuk menyalin teks atau objek yang dipilih. Format painted berfungsi untuk meniru format halaman ke dokumen lainnya. Yang kedua, font digunakan untuk mengatur huruf, dimulai dari jenis huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Font untuk memilih jenis huruf. Font size untuk mengatur ukuran huruf. Huruf font untuk memperbesar huruf secara instan. Secret font untuk memperkecil ukuran huruf secara instan. Changes untuk mengubah status huruf kapital atau huruf kecil. Clear formatting untuk menghapus pemformatan teks terpilih. Bold untuk menebal teks. Italic untuk mengirim teks. Underline untuk memberi garis bawah pada teks. Script text untuk memberi tanda coret pada teks. Script untuk mengerti karakter pemangkatan yang berada di atas. Superscript untuk mengerti karakter pemangkatan yang berada di bawah. Text effect untuk memberikan efek artistik pada teks yang terpilih. Text highlight color untuk memberikan warna stabilo di belakang teks terpilih. Font color untuk mengatur warna teks terpilih. Yang ketiga, paragraf digunakan untuk mengatur paragraf, dimulai dari mengatur teks, mengatur jarak antar setiap barisan atau line spacing, dan lain sebagainya. Bolded untuk memberikan tanda numbering untuk memberikan format penomoran. Describe indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kiri. Increase indent untuk menggeser baris kedua paragraf ke kanan. Scroll untuk menyorot data. Show paragraph marks untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda koreksi paragraf. Text left untuk mengatur teks rata kiri. Center untuk mengatur teks rata tengah. Text right untuk mengatur teks rata kanan. Justify untuk mengatur teks rata kiri, line, dan paragraf. Spring untuk mengatur jarak antar baris teks. Shading untuk mengatur warna latar teks terpilih. Bird untuk memberikan garis tepi pada teks terpilih. Yang keempat, style digunakan untuk menjaga agar format dokumen tetap konsisten meski digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, bisa untuk melakukan format seperti mengubah huruf, angka, font hanya dengan perintah sederhana. Hiding styles berisi pilihan format penjudulan paragraf terpilih.
Change styles berisi pilihan pengatur tema paragraf. Yang kelima, editing. Secara umum, editing terbagi menjadi 3, find, replace, dan search. Find untuk mencari kata tertentu dalam suatu dokumen, reserve untuk mencari dan mengganti kata yang digunakan dalam suatu dokumen, search digunakan untuk memilih objek atau teks tertentu di dalam suatu dokumen. Tab insert berguna untuk memasukkan instruksi ke dalam lembar kertas kerja, seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar, memasukkan grafik, dan lain sebagainya. Komponen-komponen dari tab insert adalah sebagai berikut. Yang pertama, page biasa digunakan untuk mengedit halaman pada lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Cover page untuk memberikan sampul pada halaman, blank page untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar, page break untuk memutuskan halaman dan berlanjut pada halaman berikutnya. Tablet berfungsi untuk membuat tabel. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Insert tablet untuk menyisipkan format tabel secara otomatis sesuai baris dan kolom yang diseleksi. Insert tabel untuk menyisipkan tabel secara manual. Draw tabel untuk mengatur style tabel secara manual. Convert text to table untuk mengkonversi teks menjadi tabel. Excel spreadsheet untuk menyisipkan lembar kerja dari Microsoft Excel ke Word 2010. Yang ketiga, header dan font berfungsi untuk membuat teks pada atas atau bawah lembar kerja. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Header untuk menambahkan teks atau objek pada bagian header atau objek atas yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Footer untuk menambahkan teks atau objek pada bagan footer atau bagian bawah yang akan tampil pada setiap halaman dalam dokumen. Page number untuk memberikan penomoran pada setiap halaman. Yang keempat, ada teks berfungsi untuk membuat text box, membuat tulisan indah, menyisipkan objek, atau memberi tanggal. Pada bagian dari grup ini sebagai berikut. Text box untuk menyisipkan kotak teks pada dokumen. Quiet part untuk menyisipkan beberapa objek pada dokumen. Word art untuk menyisipkan dekorasi tulisan pada dokumen. Crop cap untuk menambahkan huruf dengan ukuran besar pada awal paragraf. Signature line untuk menyisipkan tanda tangan pada dokumen. Date and time untuk menyisipkan tanggal dan waktu yang aktif pada dokumen yang aktif. Objek untuk menyisipkan objek ke dalam dokumen. Selanjutnya, simbol berfungsi untuk menyisipkan simbol-simbol tertentu. Bagian dari grup ini adalah sebagai berikut. Equation untuk menyisipkan format matematika pada dokumen. Simbol untuk menyisipkan beberapa simbol pada dokumen. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Excel atau sering disebut dengan Excel merupakan program yang mengolah data atau angka secara otomatis yang meliputi perhitungan dasar matematika, penggunaan fungsi-fungsi tertentu, pengolahan data, pembuatan grafik, dan manajemen data. Selain itu, Microsoft Excel juga dapat digunakan untuk berbagai urusan dimulai dari yang sederhana hingga urusan yang kompleks. Microsoft Excel memiliki tampilan berbeda dengan Word.
Kalau di Word hanya untuk membuat laporan, tapi kalau di Excel dalam bentuk data atau tabel. Menu tab Microsoft Excel 2010, lembar kerja Microsoft Excel mempunyai menu tab yang dapat membantu pekerjaan Anda dengan cepat. Tab-tab tersebut adalah sebagai berikut. Tab Home, elemen pada tabel Home terdiri dari submenu berikut. Clipboard digunakan untuk menampung data, sementara hasil pemotongan data atau copy bagian dari clipboard adalah sebagai berikut. Cut untuk menghapus atau memotong teks, copy untuk menduplikat teks, format painter membuat format data seperti data sebelumnya, paste menempel hasil kopian data, font submenu sebagai berikut. Ada juga alignment. Sub-alignment terdiri dari beberapa icon di bawah ini. Ada word text yang berguna untuk menggabungkan kalimat yang berlebih pada kolom menjadi satu. Contohnya seperti yang kedua ada manager atau and center, menggabungkan dan menengahkan teks. Ada juga number. Submenu number terdiri dari icon yang seperti di bawah ini. General, tombol pengatur secara umum. Currency, format mata uang. Person, format pesan. Koma, pemberian tanda koma pada data. Discrediminal, mengurangi angka desimal. Desimal, menambah angka desimal. Style, subtema style terdiri dari beberapa icon di bawah ini. Combinal formatting, membuat format yang sesuai dengan keinginan. Format as table, pembuatan tabel dengan format yang disediakan. Call style, pembuatan penampilan sel. Ada juga di sini tab insert, tab yang digunakan untuk memasukkan instruksi ke dalam lembar kerja seperti pembuatan tabel, memasukkan gambar pada model grafik, membuat link, serta memasukkan simbol-simbol. Tab terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Tabel, nama dan fungsi submenu dan tabel adalah sebagai berikut. Pivot tabel, membuat tabel regulasi dengan pembentukan yang ditentukan sendiri. Tabel, membuat tabel. Illustration, submenu dari tab ini adalah sebagai berikut. Picture, menyisipkan gambar. Clip art, menyisipkan clip art. Save, menyisipkan gambar standar dari komputer. Smart art, menyisipkan gambar praktis. Card digunakan untuk membuat grafik dengan berbagai model. Teks digunakan untuk membuat text box, menyisipkan header dan footer, membuat huruf indah, menyisipkan objek, dan menyisipkan simbol. Page layout, tab ini digunakan untuk mengatur data. Submenu dari tab ini adalah sebagai berikut. Theme digunakan untuk mengatur pewarnaan, tata letak, dan efek huruf. Backdrop digunakan untuk mengatur baris tepi kertas atau margin, otoritas kertas, mengatur ukuran kertas atau size, mengatur area percetakan, mengatur pemangkalan halaman atau page break, memberi background pada dokumen, mencetak dan memberi judul pada tabel. Tab formula digunakan untuk memasukkan rumus, fungsi logika,
fungsi teks, format keuangan, tanggal, dan waktu. Tab data digunakan untuk memasukkan data eksternal atau merefresh data. Pada bagian sort dan filter digunakan untuk mengurutkan data dan menyaring data. Di bagian data type digunakan untuk membuat teks berkolom, sedangkan pada outline digunakan untuk proses grup dan melepaskan grup sesuai data pembuatan subtotal. Sekian dan terima kasih.